Kota Surabaya ini beberapa tahun mendapat predikat kota literasi, tapi faktanya masyarakat di Surabaya masih minat baca itu masih berkurang. Bagaimana menurut mereka untuk mengatasi itu? Ya, Kota Surabaya ini juara nasional untuk literasi karena Dinas Perpustakaan kita juara 1 di tingkat perpus dalam hal literasi. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Secara infrastruktur dan kebijakan sudah mendukung untuk Kota Surabaya ini melek pemahamannya di dunia pendidikan. Nah, dari pertanyaan panjenengan Cak Sadek, fakta di lapangannya memang ada yang perlu dioptimalkan. Salah satunya terkait dengan kebijakan untuk mendorong infrastruktur dan kebijakan di sektor literasi. Salah satunya hari ini kita lihat di faktanya bahwa Dinas Perpustakaan memiliki taman baca di masyarakat, singkatnya TBM. Hari ini ada 530 TBM yang tersebar di Surabaya. Ini menurut kami ini masih kurang karena ada 1.300 RW di Kota Surabaya ini yang perlu kiranya ada pojok baca atau dan taman baca mengajarnya. Maka kami mendorong untuk literasi di Kota Surabaya agar ini ditingkatkan, perlu ada kebijakan 1 RW 1 TBM. Itu Pak Sadek. Kira-kira nanti apa kira-kira dampaknya dari 1 RW 1 TBM ini? Yang dinamakan sebuah tatanan negara itu sudah memenuhi unsur literasi, itu salah satunya ada tadi yang saya ungkapkan di awal, infrastruktur pendidikannya, kemudian budaya ramah akan pendidikan, sikap budaya kotanya ramah akan pendidikan. Nah, itu perlu di semua daerah, baik itu di tingkat RW itu harus ada, karena di setiap RW ini tidak hanya anak-anak yang akan kita dorong pemahaman budaya pendidikan untuk paham baca, paham personalitinya dalam rangka literasi ini tadi. Literasi ini tidak hanya dianggap orang mau baca, meningkatkan kapasitas bacanya, tapi harus memahami bagaimana dia tanggap akan adanya arus zaman, peka zaman. Salah satunya lewat taman baca kita dorong. Maka di RW itu kita harus ada. Kenapa? Karena RW ini kalau ngomong di Surabaya, hampir semua kecamatan, kelurahan punya RW dan punya balai RW. Ketika balai RW yang representatif, harusnya juga ada taman bacanya. Persoalannya siap apa tidak RW-RW kita, pengurus RW kita. Jangan sampai kemudian ada pengurus RW ketika kebijakan ini dimunculkan, ada penolakan dari RW. Artinya ada pengurus RW yang menolak apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa kita, apa yang menjadi kewajiban bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu yang kemudian harus kita kawal. Di situ poin tekanan. Terkait dengan masalah ini kan tentu terkait dengan anggaran nantinya. Bagaimana sikap DPRD Kota Surabaya menyikapi anggaran? Selama kebijakan ini kemudian dirasa tepat oleh Dispusip, kita di Komisi A siap mengawal untuk kesiapan anggaran bisa masuk di perubahan tahun depan.